Dewa medis terkuat. Bab 609. Jika kau menyerah, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Jika kamu tidak patuh, kamu akan mati hari ini. Perkataan Xia Zun akhirnya menggerakkan ekspresi Xiao Chen. Hal ini membuat mulut Xia Zun sedikit terangkat, tetapi saat mulutnya terangkat, sebuah kekuatan besar langsung menghantam dadanya. Boom! Satu gerakan. Xia Zun langsung diterbangkan oleh Xiao Chen. Tubuhnya terbang mundur, menembus ribuan tembok kota, dan akhirnya terbang ke selatan sungai Yangtze, menembus beberapa gunung. Langkah tiba-tiba ini mengejutkan semua Master Dao Jun. Xiao Chen benar-benar bergerak. Terlebih lagi, dia mengalahkan Xia Zun dengan satu gerakan. Siapa Xia Zun? Dia adalah salah satu master ilahi terbaik di bawah Kaisar Yan. Keberadaan yang begitu kuat, bahkan jika tiba-tiba diserang oleh Xiao Chen, tidak akan jatuh ke dalam situasi seperti itu dan dihancurkan olehnya dengan satu gerakan. Saat berikutnya, terdengar teriakan keras dari selatan sungai Yangtze. Dasar bocah! Kau terlalu sombong. Begitu dia selesai berbicara, cahaya keemasan muncul dalam sekejap. Bersamaan dengan cahaya keemasan itu, tekanan yang luar biasa turun ke kepala mereka. Pada saat ini, semua orang di Jiangbei jatuh berlutut di tanah, tidak dapat berdiri. Para penguasa Tao itu tersenyum tipis. Wah, matilah kau. Beraninya kau menyerang Xia Zun secara diam-diam. Kau mungkin tidak tahu seberapa kuat Xia Zun. Kekuatan Xia Zun setidaknya berada di antara 5 kekuatan teratas di bawah Yang Mulia Kaisar Yan. Jika kau berani menyentuhnya, kau akan mati hari ini. Pada saat ini, Xia Zun terus-menerus melepaskan energi, dan permukaan tubuhnya tampak memancarkan cahaya keemasan yang kuat, dengan momentum yang luar biasa. Dasar bocah. Aku, melihatmu masih muda dan belum berkultivasi dengan mudah, ingin membawamu ke tahta Kaisar Yan dengan niat baik, sehingga kau dapat memiliki masa depan yang baik. Tapi kau begitu bodoh sehingga berani menyerangku. Kau benar-benar gila dan tidak punya harapan. Kau adalah pohon busuk yang tidak dapat diukir. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, bagaimana aku bisa tetap berada di bawah tahta Kaisar Yan di masa depan? Bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan di seluruh tata surya? Beberapa penganut Tao menyanjungnya bagaikan angin. Xiao Chen hanya menatap Xia Zun dengan ekspresi acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang menatap orang mati. Aku tidak membunuhmu dengan gerakan tadi, aku hanya memberimu kesempatan. Sayangnya, kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Beberapa penguasa Dao mencibir. Bajingan, kenapa kau pura-pura sombong? Di depan Xia Zun, kau bukan apa-apa. Benar sekali. Kau bisa saja kaya dan mulia, tapi sayangnya, kau terlalu tidak tahu berterima kasih. Sekarang, kau tidak punya pilihan selain mati. Terlalu berisik. Pikiran Xiao Chen bergerak, dan semua penguasa Dao ini dibombardir dengan ganas oleh kekuatan tak terlihat. Kecuali yang pertama yang terluka parah, 3 lainnya dadanya retak di tempat. Mereka semua terbang mundur, dan bahkan organ dalam mereka terlihat jelas. Bang! 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 Beberapa orang jatuh ke tanah pada saat yang sama, kultivasi mereka hancur di tempat, dan wajah mereka terlihat sepucat orang mati. Kalau saja bukan karena kuatnya vitalitas alam Dao Lord, mereka mungkin sudah kehilangan kesadaran sepenuhnya saat ini. Kamu sedang mencari kematian. Xia Zun tidak dapat lagi menahan amarah di dalam hatinya, dan langsung mencoba menggunakan tekanan tertingginya untuk membunuh Xiao Chen. Jika dia mengambil tindakan, itu tidak hanya akan membahayakan Xiao Chen, tetapi juga bumi. Dalam hati Xia Zun, kecuali Xiao Chen, yang masih memiliki nilai guna, yang lainnya sama sekali tidak memiliki nilai guna. Bahkan jika orang-orang yang menghancurkan seluruh planet, bagi Xia Zun, tidak ada tekanan psikologis. Inilah sebabnya mengapa Xiao Chen ingin mengambil bumi alih-alih meninggalkannya. Orang-orang dengan kultivasi puncak benar-benar tidak peduli dengan kehidupan semut-semut di bumi ini, mereka hanya peduli dengan suasana hati mereka sendiri. Jika mereka gagal menangkap Xiao Chen, mereka pasti akan melampiaskan amarahnya kepada seluruh kehidupan di bumi. Tapi, tepat ketika Xia Zun mencoba membunuh Xiao Chen dan semua yang ada di bumi dengan kekuatan tertingginya, Xiao Chen tiba-tiba bergerak. Mata itu melirik Xia Zun. Hanya sekilas, gerakan ringan, tetapi momentum Xia Zun, yang telah terus-menerus dilepaskan, tiba-tiba berkumpul bersama dan tidak bisa lagi dipadatkan. Apa? Pupil mata Xia Zun mengecil, matanya melebar, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia adalah dewa yang kuat, tapi dia dikendalikan hanya dengan tatapan Xiao Chen. Ini sungguh tidak masuk akal. Tidak. Xia Zun tiba-tiba menggigil hebat.
Dia sudah menjadi makhluk super tingkat ketujuh dewa sejati. Bahkan jika Xiao Chen berada di tingkat dewa sejati, dengan tingkat kesempurnaan ke-10, dia tidak bisa membekukannya hanya dengan sekali pandang. Kau adalah kaisar dewa. Kau bukan dewa tertinggi, kau adalah kaisar dewa. Xia Zun tiba-tiba meraung marah, dan murid-murid para penguasa Dao yang sudah diambang kematian menyusut, dan mereka langsung pingsan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya adalah kaisar dewa. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tuan Xia Zun, ini tidak benar. Seluruh tubuh Xia Zun mulai bergetar, rambutnya berdiri tegak, dan keringat dingin keluar di punggungnya, membasahi tulang punggungnya. Sepasang mata itu menatap lurus ke arah Xiao Chen. Dari tatapan mata Xiao Chen yang sedingin biasanya dan tanpa emosi apapun, dia tahu bahwa tebakannya benar. Tidak. Dia adalah kaisar dewa. Dia adalah kaisar dewa sejati. Kau punya otak. Tapi, itu tidak penting lagi. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen menjentikkan jarinya dan menghunus pedangnya. Mata pedang itu sedingin es, berwarna biru langit, dan bersinar terang dalam sekejap. Dengan satu pedang, kepala Xia Zun terpenggal. Seorang master dari dewa-dewa bahkan tidak dapat bertahan dari satu gerakan pun di hadapan Xiao Chen. Ini secara langsung membuktikan identitas Xiao Chen. Dia adalah 100% kaisar dewa, tidak diragukan lagi. Pada saat ini, semua dewa Dao itu tampak pucat dan benar-benar putus asa. Dia adalah kaisar dewa. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi kaisar dewa? Namun sayang, Xiao Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbalik. Singkirkan mereka segera. Ya. Dengan satu pikiran, Xiao Chen tiba di rumah dalam sekejap. Liu Yunxuan sedang berlatih, dan Xiao Chen langsung menerobos formasi pertahanannya dan membangunkannya dari latihannya. Xiao Chen, ada apa? Orang-orang kaisar yang datang untuk mencariku, dan aku baru saja membunuh mereka. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku akan segera menggunakan kuali ilahi 9 provinsi untuk memasukkan bumi ke dalamnya, dan kemudian kita akan berangkat. Liu Yunxuan mengangguk. Dimanapun kamu berada, aku akan mengikutimu. Pergi dan segera beritahu Shen Tianjun dan yang lainnya. Mungkin tidak akan ada sinar matahari di sini dalam waktu dekat. Beritahu mereka untuk bersiap. Aku mungkin tidak akan sempat datang dan menemuimu dalam beberapa hari ke depan. Jaga dirimu baik-baik. Bab 610. Di langit berbintang, ruang angkasa terdistorsi, ratusan formasi ruang waktu terbuka, dan kapal perang spiritual yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar darinya. Xia Shenzun telah terbunuh, cepat pergi ke bumi dan tangkap Xiao Chen. Kuil matahari telah mengeluarkan perintah, jika kau bertemu Xiao Chen, bunuh dia tanpa ampun. Siapapun yang membunuh Xiao Chen akan diberi hadiah pil 10.000 yuan, yang dapat meningkatkan kekuatannya hingga 500 tahun. Ratusan juta praktisi seni bela diri berkumpul di langit berbintang, membidik langsung ke arah Xiao Chen. Namun, saat mereka tiba, planet biru itu perlahan menyusut dan bahkan menghilang. Pada akhirnya, hanya ada satu sosok tampan yang tersisa di seluruh kehampaan, memegang 9 tripod perunggu. Dengan menjentikkan jarinya, 9 tripod perunggu itu lenyap dalam sekejap, seolah-olah disimpan di semacam tempat penyimpanan. Kemudian, pihak lain meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap dingin ke langit berbintang. Apakah kamu Xiao Chen? Beberapa kapal perang Lingwu perlahan mendekati Xiao Chen. Bagus. Xiao Chen mengangguk, tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Dia hanya melirik langit berbintang di sekitarnya dengan penuh rasa rindu, dan melirik bulan. Meskipun bumi masih ada dan teman-teman lama itu tidak akan hilang, tetapi mulai sekarang, tempat ini mungkin tidak akan ada lagi. Saya tidak tahu kapan saya bisa kembali ke sini lagi. Sambil mendesah pelan, Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Yang mulia Xia, apakah Anda yang membunuhnya? Tak perlu banyak bicara, kalau kau ingin membunuhku, ayo. Xiao Chen tersenyum tenang, aura kaisarnya terungkap sepenuhnya saat ini. Dia melepaskan diri dari belenggu bumi, dan dari belenggu Liu Yunxuan, Xiao Zi dan yang lainnya, dan memasukkan mereka semua ke dalam kuali ilahi Jiushu, dan kemudian ke dalam ruang dominannya sendiri. Pada saat ini, Xiao Chen tidak lagi memiliki kelemahan. Dasar orang yang tidak terkendali. Apakah kamu meremehkan tata surya kita? Saudara-saudara, bunuh dia, jangan biarkan dia pergi. Membunuh. Pada saat ini, ratusan juta pembudidaya bergegas menuju Xiao Chen dari segala arah pada saat yang sama.
Saat ini, Xiao Chen, di mata mereka, hanyalah sebuah ATM. Dia adalah harta yang tak ternilai. Semua orang bergegas menuju Xiao Chen dengan kecepatan tercepat. Semua orang sangat bersemangat dan memiliki niat membunuh yang tidak dapat disembunyikan. Pada saat ini, seluruh dunia menentang Xiao Chen. Pada saat ini, Xiao Chen menghadapi lebih dari ratusan juta orang. Apa yang dia hadapi adalah keinginan seluruh tata surya. Tapi, apa salahnya? Siapapun yang ingin membunuh Xiao Chen, bunuh saja dia. Siapapun yang ingin menghancurkan Xiao Chen, hancurkan saja dia. Meskipun pasukan musuh berjumlah puluhan ribu, Xiao Chen tidak merasa takut atau malu sedikitpun. Selama 5 tahun itu, Xiao Chen memanjat gunung pedang dan turun ke lautan api, menggunakan kekuatan ilahi tertingginya untuk membunuh banyak nyawa. Selama 5 tahun itu, Xiao Chen menghancurkan langit dan bumi, dan dengan sifatnya yang tak terkalahkan, siapa yang tahu berapa banyak bidang bintang yang telah dihancurkannya. Selama 5 tahun itu, Xiao Chen bukanlah manusia, melainkan iblis, iblis di antara para dewa. Iblis. Sekarang, iblis ini akan bangun lagi. Kaisar Agung kembali ke sifat aslinya. Haus darah. Keberhasilan seorang jenderal adalah hasil dari ribuan pengorbanan. Ketika seorang kaisar mencapai kesuksesan, dunia akan hancur. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Xiao Chen. Dia perlahan menutup matanya dan menghembuskan napas panjang, menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu di benaknya. Lalu, saat dia membuka matanya lagi, matanya telah mengalami perubahan yang aneh. Seluruhnya berwarna emas, membentuk lingkaran ungu di dalamnya, dan pupil di bagian terdalam berubah menjadi merah darah. Pada saat ini, momentum, kekuatan, dan niat membunuh Xiao Chen, Trinitas, semuanya meledak. Pada saat ini, kekuatan Xiao Chen mencapai batasnya. Dari ratusan juta kultivator, jumlah yang memimpin serangan di garis depan telah melampaui 5 juta. Di antara 5 juta kultivator, yang terlemah berada di level pembunuh dewa. Yang paling kuat bahkan berada di level penguasa Dao. Ketika kekuatan mereka ditambahkan bersama, betapa besarnya kekuatan itu. Sekuat gelombang yang mengamuk, itu cukup untuk menghancurkan bintang-bintang di sekitarnya. Namun, Xiao Chen sama sekali tidak takut. Dia hanya melangkah maju, dan gelombang tak terlihat langsung menyapu pada sudut 360 derajat. Ledakan. Satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan, serangan 5 juta kultivator ini berhasil diatasi oleh Xiao Chen. Semua kekuatan benturan berhenti pada saat ini. Tubuh 5 juta kultivator itu berhenti pada saat yang sama. Segera setelah itu, 6 roda cahaya muncul di belakang Xiao Chen, berputar cepat dari depan ke belakang, kiri ke kanan, atas ke bawah. Saat 6 roda cahaya itu muncul, sinar pedang emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar. Sinar pedang itu seperti badai yang dahsyat, dengan kecepatan yang sangat cepat dan kekuatan yang tak terbatas. 10.000. 100.000. 1 juta. Hanya dalam beberapa detik, ada lebih dari 1 juta sinar pedang. Cahaya pedang ini sangat kuat. Setiap sinar pedang cukup untuk menembus tubuh dewa dengan mudah. Jika bertemu dengan seseorang yang levelnya di bawah dewa, itu akan cukup untuk menembus tubuh beberapa orang satu demi satu. Bahkan mereka yang berada di level Raja Dewa, Kaisar Dewa, atau bahkan penguasa Dao, terbunuh atau terluka dalam putaran serangan ini. Dalam satu putaran serangan, hampir semua 5 juta kultivator musnah. Adegan yang sangat mengejutkan ini membuat ratusan juta murid kultivator menyusut dan tubuh mereka bergetar hebat. Kuat. Terlalu kuat. Jurus Xiao Chen hanyalah keberuntungan langit dan bumi, dan kekuatan alam liar yang agung. Tidak ada yang bisa menandinginya, dan tidak ada yang bisa melawannya. Aku tidak menyangka anak ini begitu kuat. Jangan takut, sekuat apapun dia, apakah dia benar-benar bisa menentang kehendak surga? Kita punya ratusan juta tentara dan kuda, yang cukup untuk menangkapnya. Setelah mengatakan ini, moral yang telah dikalahkan oleh Xiao Chen pulih dalam sekejap dan menjadi tinggi lagi. Namun kali ini, mereka tidak bodoh. Mereka tidak menyerbu maju secara berkelompok, tetapi langsung membombardir Xiao Chen dengan artileri bela diri spiritual. Ada puluhan ribu kapal lingu di sini, dan jumlah meriam lingu di antara mereka melebihi jutaan. Semua meriam lingu dinyalakan, dan cahaya bintang di langit ditekan. Langit dipenuhi cahaya putih bersih. Kemudian, meriam lingu dilepaskan dengan kekuatan penuh, dan jutaan cahaya suci putih bersih menghancurkan segalanya dengan kekuatan tertinggi. Seperti meteor yang kuat,
ia menghancurkan segalanya dan langsung menuju ke seluruh tubuh Xiao Chen. Ruang angkasa berguncang dan hancur, dan semua rute pelarian Xiao Chen terhalang. Dia sudah dikutuk. Hampir semua orang bersemangat. Namun, wajah Xiao Chen tenang, seolah-olah semua ini sudah menjadi kejadian biasa. Pupil matanya sedikit berubah, dan 3 warna cahaya berubah, dengan darah sebagai dasarnya, ungu sebagai lingkaran pemisah di tengah, dan emas sebagai pusat pupil. Perubahan irama kekuatan sedikit melemahkan niat membunuhnya, tetapi energi dalam tubuhnya tiba-tiba meningkat. Dengan teriakan ringan, seluruh energi di sekitar kehampaan langsung memadat, membentuk bola cahaya keemasan yang mengelilingi Xiao Chen. Kemudian, saat pikiran Xiao Chen bergerak, cahaya ilahi emas setinggi 8 juta kaki terbentuk dari beberapa arah di atas bola cahaya. Cahaya ilahi berputar 360 derajat, dan jutaan sinar cahaya ilahi meriam senjata spiritual semuanya terputus. Bersambung.